Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Regina Aprilia saat ini berusia 19 tahun. Gadis cantik yang biasa dipanggil Nana ini sudah 4 tahun lulus sekolah menengah atas, namun belum juga mendapat pekerjaan. Dia sudah berusaha melamar ke beberapa perkantoran di kota, tapi sayang, nasib baik belum berpihak padanya. Dia terpaksa masih merepotkan ibunya untuk uang jajan sehari-hari. Namun kini, ibunya sudah berpulang. Ibunya tercinta divonis gagal ginjal beberapa bulan terakhir, hingga penderitaan itu selesai 2 hari yang lalu. Ibunya meninggal setelah tidak melakoni cuci darah selama 5 kali. Beliau nekat melakukan hal itu karena keterbatasan biaya, juga karena menganggap dirinya sudah mendekati masa pulih. Namun, justru ajal itu tiba. Dan Nana pun kini hidup sebatang kara. Ayahnya sendiri sudah berpulang sejak dia kelas 6 SD, di mana sang ayah yang sebagai juragan kacang tanah mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan luar kota. Sejak saat itu dia tanpa hidup mandiri bersama ibunda. Sebagai anak tunggal, dia berjanji pada dirinya sendiri kalau kelak akan membahagiakan ibunya. Namun apa yang diharapkan belum tergapai. Ibunya lebih dulu berpulang. Pagi ini, Nana bangun kesiangan. Maklumlah, semalam dia harus menemani beberapa kerabat begitu acara tahlilan selesai. Dan kerabatnya yang hanya segelintir orang saja tidak ada yang menemani setelah kepergian ibunya. Begitupun para tetangga, mereka sibuk dengan urusan keluarga masing-masing. Setelah membersihkan halaman depan, Nana duduk istirahat di teras, menikmati kicau burung yang masih tersisa di beberapa dahan saja. Itulah suasana indah pedesaan Nana, di mana dia tinggal di desa cukup terpelosok, desa yang asri dan berada dekat hutan milik perhutani. Kebanyakan warga bekerja dengan memanfaatkan lahan tersebut. Mereka merusak sedikit hutan untuk dijadikan lahan berladang. Sementara yang masih muda, kebanyakan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja. Begitu melihat kursi yang bertumpuk di pelataran rumah, di mana kursi tersebut berfungsi untuk melakukan acara tahlil hingga 7 hari kematian ibunya, tidak terasa air matanya meleleh. Dia membayangkan masa lalu bersama ayah dan ibunya, membayangkan bagaimana kebahagiaan di masa-masa itu, di mana kedua orang tua yang penuh kasih sayang dan selalu ada di sisinya. Nah. Lamunan itu buyar saat Nori, tetangganya datang dengan setengah berlari. Nampak ada raut wajah panik yang ditunjukkan. Dengan segera, perempuan yang berusia 5 tahun lebih tua darinya itu mendekat. Itu makam ibumu,
Kembali suara itu terhenti. Yang juga membuat tegang dan penasaran Nana. Sejenak Nori mengatur nafas saat berada di dekat Nana. Kenapa dengan makam ibuku? Nana bertanya setengah panik. Jenazahnya hilang. Nana terkaget bukan kepalang, seolah tidak percaya dengan apa yang didengar. Dia pun segera bergegas menuju pemakaman tanpa menutup pintu rumah. Berbagai pikiran buruk melintas di benak, sementara Nori mengikuti dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Saat tiba di pemakaman umum, sudah terlihat banyak sekali warga berkumpul di dekat makam ibunya. Untuk menutup rasa penasaran, dia pun langsung mendekat pada makam. Tampak jelas tanah pemakaman yang masih basah seperti sudah digali seseorang, dan jenazah ibunya hilang tanpa bekas. Melihat hal itu, Nana menjadi bingung dan menangis sejadi-jadinya. Yang kemudian dia pingsan karena tidak kuasa menahan kesedihan. Empat bulan berlalu. Selama pencarian yang dilakukan seminggu lamanya, jasad ibu Nana tidak juga diketemukan. Meski dibantu para tetua kampung juga para ustadz, namun jasad itu tidak juga ditemukan. Yang akhirnya diputuskanlah untuk menghentikan pencarian itu. Tidak ada yang bisa dilakukan Nana selain mengikhlaskan dan selalu mendoakan sang ibu. Masih trauma, Nah. Yuyun bersama Neti dan Alifa datang mengunjunginya. Ketiga teman SMA-nya itu mendadak datang tanpa memberi kabar. Sejak datang melayat, mereka tidak lagi pernah berkunjung. Mungkin karena kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat datang. Meski ada kabar tentang hilangnya jasad ibunya Nana yang membuat dia shock, ketiga kawannya itu tidak juga menampakkan diri. Rupanya, mereka sengaja datang untuk mengajak Nana keluar. Mereka semua meminta maaf karena selama ini tidak pernah berkunjung. Itu disebabkan kesibukan kantor, juga kesibukan rumah yang terus mengejar. Dan hari ini adalah hari libur panjang menuju akhir tahun, hingga mereka berencana menghibur Nana. Mereka mengajak Nana untuk camping di hutan pedesaan, sekalian saja berkemah untuk melupakan kegalauan. Sengaja, mereka memilih tempat yang dekat, karena waktu liburan bersama Nana hanya 2 hari saja. Selebihnya mereka akan berlibur bersama kerabat masing-masing. Ini kan musim hujan, apa tidak berbahaya? Nana yang semula girang menjadi ragu. Tapi kawan-kawannya tetap saja mengajak naik perbukitan. Mereka tidak peduli dengan cuaca yang datang. Toh selama beberapa hari ini, cuaca juga bagus. Tidak ada hujan lebat maupun serangan petir. Yang ada hanyalah gerimis tipis. Itu pun berlangsung beberapa menit saja. Dimulailah rencana tersebut, yang ternyata ketiga kawan Nana sudah mempersiapkan bekal secara lengkap, sehingga tidak perlu waktu lama untuk berangkat. Mereka menuju hutan dengan berjalan kaki. Sebelum masuk ke arah area hutan, yang sebagian sudah menjadi ladang, mereka bertemu dengan Nenek Aminah, salah seorang tetangga Nana. Beliau menanyakan tentang tempat yang menjadi tujuan. Sebaiknya kalian itu berhati-hati kalau masuk ke sana. Dan jangan sampai kalian menginap. Mbah Aminah berpesan dengan serius. Namun pesan itu hanya dianggap angin lalu bagi Nana termasuk kawan-kawannya. Mereka sama sekali tidak mempercayai hal mistis selama ini. Setelah Mbah Aminah berlalu, kembali perjalanan dilanjutkan memasuki area hutan. Melewati jalanan setapak yang cukup menanjak. Terdengar mereka saling bercanda di sela rasa penat yang menyerang. Mengenang masa lalu di saat melakukan hiking juga berkemah.
satu kegiatan yang menjadi kegemaran di saat sekolah dulu. Tibalah mereka di atas perbukitan, satu tempat lapang yang berlokasi sangat strategis. Mereka segera berhamburan menikmati suasana yang asri juga sejuk. Awas! Teriak Yuyun pada Nana. Nana yang tersentak kaget spontan berlari ke arahnya. Tampak beberapa kelabang merayap di mana dia berdiri tadi. Anehnya, kelabang-kelabang itu berwarna hitam pekat dengan ukuran yang cukup besar. Dengan segera mereka mengusir semua kelabang, dipakai ranting pohon untuk melempar hewan berbisa itu ke arah lembah. Dan karena muncul hewan tersebut, pada akhirnya mereka menggeser tempat untuk mendirikan tenda. Tempat itu berada tepat di sudut perbukitan, di mana terdapat pohon jati besar menjulang tinggi. Sementara di sisi bawah, di tempat yang berundak tepi jurang, terdapat batu cukup besar, tampak jelas di antara rimbunnya semak. Semua berbaring di rerumputan setelah tenda berdiri, beristirahat sejenak sambil menikmati senja. Menghibur diri dengan ocehan kecil yang diakhiri tawa, mengacuhkan setiap gumpalan mendung yang lewat. Ada kesedihan yang terlupa dari hati Nana. Dia terbawa suasana bahagia yang mengalir. Malam pun tiba. Mereka berada di samping api unggun yang meliuk di terpa angin, makan sambil ngobrol. Pandangan mereka tertuju pada gemerlap lampu di kejauhan. Lampu-lampu kota yang berpijar sangat indah. Meski mendung menghias langit, namun justru menambah indah gemerlapan lampu itu. Tanpa sengaja, obrolan mengarah tentang hilangnya jasad ibunya Nana. Entah siapa yang lebih dulu memulai, namun topik itu segera dihentikan, karena tujuan mereka adalah melupakan kejadian aneh tersebut, bukan mengulas dan semakin menyesakan di dada Nana. Tidak apa-apa, aku sudah merelakan itu semua, ucap Nana saat ketiga temannya terdiam canggung. Dan keseraman mulai datang, bermula dari munculnya angin kencang diikuti gerimis tipis, yang dengan segera mereka masuk ke dalam tenda. Semua bergidik ngeri saat terdengar suara derap langkah yang sangat jelas, disusul dengan nyala api yang tampak melayang mengitari tenda. Terlihat jelas dari dalam tenda yang hanya menggunakan penerangan 2 lilin. Keadaan semakin mencekam ketika tenda bergoyang sangat keras, disertai suara nafas berat yang terdengar. Bagaimana ini? Yuyun berujar sedikit gemetar. Nana yang teringat akan ucapan Mbah Aminah segera mengajak kawan-kawannya turun. Dia merasa khawatir jika terjadi suatu hal yang buruk. Kita bongkar besok saja tenda ini. Setelah saling bertukar ide, mereka putuskan ikut keinginan Nana. Mereka akan kembali pulang dengan meninggalkan tenda. Besok mereka akan kembali untuk jalan pagi, sekalian membongkar tenda tersebut. Begitu mereka keluar dari tenda, api yang selintas mirip obor terlihat melayang di antara kabut tipis, lalu turun menuju bebatuan di sisi jurang yang kemudian lenyap di sana. Hal itu diikuti dengan bau busuk merebak. Dalam gerimis tipis dan semilir angin, baunya menyebar di setiap penjuru. Dengan menutup hidung dan menahan rasa mual, segera mereka menuruni bukit dengan hati-hati, mencoba membuang rasa ngeri yang baru saja dilewati. Meski sepanjang perjalanan, bau itu seperti mengikuti. Dan malam itu pun terlewati dengan jantung berdebar cepat. Perasaan mereka lega saat tiba di rumah Nana dengan selamat. Tidak terpikirkan bagaimana tegang perasaan mereka di saat itu, seperti dikejar sosok yang tak terlihat. Pagi sekali, mereka kembali menaiki bukit untuk mengambil tenda, sekalian menikmati matahari terbit yang pasti memukau. Sementara di bagian bawah perbukitan, sudah tampak para petani beraktivitas.
memulai hari dengan bermandikan keringat. Setidaknya ada rasa syukur di hati mereka menerima kenyataan hidup dengan berladang. Setiba di atas bukit, mereka bersantai dulu sebelum membongkar tenda, menanti mentari muncul dari jingga awan. Langit yang semalam dipenuhi mendung, pagi ini tampak sangat cerah, bersih dari awan hitam. Hei, lihat itu! Teriak Yuyun saat melihat nyala api melintas di bawah pohon. Mereka yang melihat dengan seksama menyaksikan munculnya sosok menakutkan di sana. Sosok tinggi besar bertanduk dengan leher dan rambut yang cukup panjang. Wajah itu berbulu menyerupai kerbau. Matanya hitam pekat, sementara mulutnya menganga dengan gigi-gigi yang runcing. Sosok itu hanya terdiam tanpa bergerak sedikit pun, yang sesaat kemudian berjalan mengarah batu besar. Lalu bersamaan dengan matinya api obor, lenyaplah sosok tersebut, meninggalkan aroma busuk yang sangat kuat. Namun hanya sesaat saja bau itu tercium. Perasaan takut yang menggelayut membawa mereka bergegas mengemasi tenda. Dan ketakutan itu kembali muncul saat ditemukan sosok pocong di dalam tenda. Bukan hanya satu, namun ada 2 pocong. Terlihat kain mori yang compang-camping di 2 mayat tersebut. Dengan berteriak histeris, mari berhamburan, kembali turun menuju perkampungan dengan rasa ngeri bercampur aduk. Dengan didampingi tetua desa juga seorang ustadz, mereka kembali naik beramai-ramai bersama sebagian warga. Yang setelah diteliti, ternyata 2 mayat tersebut adalah mayat ibunya Nana dan mayat Tardi, seorang dari desa sebelah. Mayat mereka ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Jantung dan hati mereka telah hilang. Nana melihat kenyataan itu dengan air mata berlinang. Dia tidak menyangka jasad ibunya ditemukan olehnya sendiri setelah 4 bulan berlalu. Bahkan yang membuat hatinya teriris adalah keadaan jasad yang memprihatinkan, membusuk dan organ dalamnya lenyap. Setelah Yujin menceritakan tentang sosok yang dilihat, salah satu tetua desa menerangkan tentang sosok siluman buwong. Sosok buwong ini sekilas mirip dengan genderuwo. Yang membedakan adalah memiliki kedua tanduk seperti kerbau di kepalanya. Lehernya sedikit panjang dan rambutnya sangat panjang, serta giginya yang runcing. Sehingga orang-orang mengira kalau sosok itu adalah manusia kerbau. Lalu muncullah nama Buwong yang kepanjangannya Kebo Uwong. Sosok Buwong pernah mengemuka di masyarakat di era 1900-an. Sosok ini meresahkan warga dengan mencuri jasad dan mengambil organ dalamnya. Namun anehnya, hanya orang-orang tertentu saja yang dijadikan sasaran. Selesai memberi penjelasan, tetua desa menyuruh warga menyisir setiap bagian perbukitan, yang kemudian mereka didampingi Pak Ustadz membongkar batu besar di sisi jurang, yang mana diduga tempat tersebut merupakan tempat persembunyian siluman buwong. Batu itu pun digelindingkan hingga ke dasar jurang, sementara semak tersebut dibakar habis. Hari itu juga pemakaman ibunya Nana kembali dilaksanakan. Nana menjadi tenang begitu melihat penyempurnaan pemakaman tersebut. Namun kembali ibunya menjadi bahan perbincangan saat diketahui pernah menjalin hubungan dengan Tardi. Bahkan hubungan tersebut telah melampaui batas norma agama. Beberapa saksi membenarkan tentang hal negatif tersebut. Hubungan tersembunyi itu berakhir saat Tardi meninggal secara misterius. Tidak ditemukan sebab pasti meninggalnya pemuda itu, yang kemudian disusul ibunya Nana karena gagal ginjal. Namun berita buruk itu tidak pernah Nana sadari.
Sama sekali dia tidak menaruh curiga pada sang ibu selama melakukan hubungan terlarang. Tidak ada gerak-gerik dari ibunya yang aneh, hingga terkuaklah kabar negatif itu saat ini. Namun semua sudah berakhir. Dia tidak tahu apa hubungan semua itu dengan sosok siluman buwong. Begitupun Pak Ustadz juga tetua desa. Tidak ada yang punya alasan kuat tentang kejadian buruk yang menimpa ibunya. Mungkin itu adalah peringatan bagi warga sekitar agar menjauhi perzinahan, karena siluman buwong akan mengintai para pendosa tersebut. Nana memutuskan menjual rumah dan pindah ke kampung lain. Dia berharap Tuhan mengampuni segala dosa ibunya semasa hidup, dan tiada henti mengirimkan doa atas orang yang melahirkan ke dunia ini. Dia menganggap apa yang terjadi adalah cermin kehidupan, tempatnya berkaca untuk menjadi lebih baik. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.